Kajian ilmiah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang ceria ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah, dan kita juga masih membahas tentang kunci-kunci pembuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab faktor yang dengannya bisa terbuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga waktu berbagai jenis ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 38. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Jalla Jalaluh berfirman yang artinya cahaya itu ada di rumah-rumah. Para ulama berbeda pendapat tentang rumah ini. Maksudnya adalah ulama tafsir, mereka berbeda pendapat tentang rumah ini. Ada yang mengatakan, ya rumah di sini adalah rumah Nabi SAW. Ada yang menafsirkan rumah di sini adalah masjid yang tiga, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Ada yang mengatakan bahwasanya rumah di sini adalah masjid, keseluruhan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau memilih rumah di sini adalah rumah Allah, yaitu seluruh masjid. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk dimuliakan dan diangkat, dan disebutkan namanya di dalam masjid, di dalam rumah itu, di dalam rumah-rumah itu. Yusabbihu lahu
fiha bil ghuduwi wal asal, dan bertasbih kepadanya di dalam rumah-rumah tersebut di waktu pagi dan petang hari. Yaitu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka dan jual beli mereka. An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut dengan satu hari yang di hari tersebut akan berbolak-balik hati dan pandangan-pandangan. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu, agar Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang terbaik ketimbang apa yang mereka telah lakukan. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ditegakkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertasbih di waktu pagi dan petang. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan segolongan manusia yang mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka. Allah menyebutkan mereka di sini dalam kondisi pujian. Dalam konteks pujian, Allah memuji mereka. Yaitu laki-laki yang mereka ini tidak dilalaikan perniagaan dan tidak dilalaikan oleh jual beli mereka, urusan dunia mereka, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika mereka berjual beli dan berdagang, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tindakan apa saja yang dilarang ketika berdagang, demikian pula ya, apa saja yang dibolehkan sehingga mereka pun menempuhnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka juga tidak dilalaikan untuk menegakkan salat. Ketika tiba waktu salat, maka mereka bersegera menutup dagangan mereka atau segera meninggalkan dagangan mereka untuk segera menuju seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salat itu membawa keberuntungan. Salat itu membawa keberuntungan. Oleh karenanya, dalam lafaz salat, dan ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam lafaz adzan, bukan lafaz salat, dalam lafaz adzan disebutkan setelah seruan untuk salat, maka ada seruan untuk menuju kemenangan. Yaitu lafaz hayya 'alas shalah, baru berikutnya hayya 'alal falah. Ayo mari menuju salat. Kemudian disebutkan ayo mari menuju kemenangan. Karena sesungguhnya memang salat mengajak kepada kemenangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengajak kepada keberuntungan. Maka jual belinya dan perdagangannya tidaklah melalaikan dia untuk menuju perintah Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada kemenangan dan keberuntungan yang lebih besar ketimbang perniagaan mereka. Wa ita'iz zakah, dan tidak melalaikan mereka dari zakat, ya, untuk menunaikan zakat. Perniagaan mereka, jual beli mereka tatkala telah sampai nisabnya, batas minimal harta yang wajib dizakati, kemudian telah sampai pula
haul 1 tahun, ya, maka mereka tidak lupa untuk membayarkan zakatnya. Wa itaiz zakah, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka dalam kondisi takut ketika mereka melalaikan, ya, ingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan untuk mengingat Allah, melalaikan salat, melalaikan pembayaran zakat. Mereka ini takut di satu hari, di hari tersebut, ya, akan membuat bergetarnya hati dan berbolak-baliknya pandangan. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka balasan bahkan lebih baik daripada yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan, ya, kepada mereka dari karunia-Nya. Ditambahkan karunia Allah Subhanahu wa taala di dunia dan kelak di akhirat tentunya. Bahkan Allah menutup, ya, surah An-Nur ayat 38 ini dengan mengatakan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan bahwasanya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat. Mereka inilah orang-orang yang akan termasuk siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki tanpa batas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini juga terdapat isyarat bahwasanya pujian Allah Subhanahu wa taala itu berlaku bagi orang yang dia bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Bukan hanya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya pujian Allah ini bukan tertuju kepada orang yang hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berusaha. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang yang Allah puji dalam ayatnya ini adalah orang-orang yang ternyata mereka berusaha, yang mereka melakukan usaha dunia, mencari sebab-sebab untuk datangnya rizki. Demikian. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai, ya, untuk sholat, tidak lalai untuk membayar zakat dan ketaatan kepada Allah yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah seakan-akan berjanji kepada mereka, orang-orang seperti ini, ya, untuk memberikan rezeki tanpa batas. Nah, seseorang yang dia menjaga waktu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun usaha dunianya harus ditinggalkan dalam waktu yang sementara. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita katakan bahwa ibadah-ibadah mahdhah, perintah-perintah Allah untuk beribadah yang bersifat mahdhah, yang murni dia ibadah, sesungguhnya ini waktunya ringan para muslim. Waktunya sangat sedikit dan itu menunjukkan kemudahan Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun", sesungguhnya agama ini mudah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra." Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Agama ini mudah. Sampai-sampai perkara ibadah-ibadah mahdhah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu semuanya mudah. Coba bayangkan, bila kita lihat kewajiban sholat yang itu 5 kali sehari semalam, dalam proses pelaksanaannya ternyata waktu yang dibutuhkan tak lebih dari 1 jam, itu pun kumulatif seluruhnya. Bila kita
berikan waktu minimal untuk pelaksanaan masing-masing sholat. Kita katakan, seseorang yang ketika dia mendengar azan, ketika dia mendengarkan azan, lalu dia bersegera untuk menuju masjid, berwudu, lalu dia sholat. Kita katakan, dia melakukan sholat wajib berjamaah. Kita berikan waktu minimal adalah 10 menit. Saya kira pun itu terlalu banyak sudah. Kita katakan 10 menit pelaksanaan sholat. Untuk setiap sholat fardunya. Zuhur, 10 menit. Asar, maghrib, isya, subuh, cuma 10 menit. Total keseluruhan hanya 50 menit. Para muslim rahimani warahmatullah, dalam sehari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jatah jam itu sekitar 24 jam. Sementara untuk melaksanakan kewajiban sholat berjamaah itu waktunya ringkas. Tidak sampai 1 jam. Jadi tidak ada pelaksanaan sholat fardu ini itu 1/24. Tidak ada, 1/24-nya tidak ada. Sementara ada tersisa 23 jam yang lapang bagi kita. Para muslim rahimani rahimakumullah. Lihat. Dengan sedikit yang mudah ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala balas dia. Balas orang seperti ini dengan diberikan rezeki tanpa batas. Para muslim rahimani rahimakumullah, andaikan kita mendengarkan azan dalam kondisi kita sedang berdagang berjual beli, maka kita tutup. Dagang kita ini para muslim rahimani rahimakumullah, perdagangan kita, jual beli kita. Ya. Sembari kita katakan ya kepada para pelanggan, atau kita umumkan terlebih dahulu, atau kita buat pengumuman dalam tulisan. Ya. Izinkan kami untuk sholat ya katakan 15 menit. Atau kami tutup setengah jam untuk pelaksanaan sholat. Demikian. Masya Allah. Jika ini diberlakukan di setiap tempat-tempat perdagangan, luar biasa. Maka ketahuilah. Ya. Keuntungan, rizki, di antara rizki itu, keuntungan, itu tak akan meleset. Andaikan meleset saat itu, ketika datang pelanggan kepada satu pedagang, dan pedagang ini pedagang muslim, ketika itu sedang disuarakan azan, maka dia katakan, maaf, ya, saya ingin melaksanakan sholat terlebih dahulu. Jika Anda ingin bersama kami sholat, maka silahkan. Jika Anda ingin mungkin berdagang, mencari pedagang yang lainnya, maka silahkan. Luar biasa. Ya. Andaikan ini pun hilang, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Paling tidak, kalaulah tidak ada pengganti, tidak digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pelanggan ini di hari tersebut, barangkali Allah akan gantikan ya pelanggan-pelanggan yang lain yang berikutnya. Kalaupun tidak sama sekali, paling tidak rizki di hari tersebut itu barokah bagi dia. Dan yakinlah Allah akan memberikan rezeki bighairi hisab, tanpa batas. Sedikit waktu ibadah itu para muslim rahimani warahmatullah. Zakat para muslim rahimani warahmatullah. Zakat itu cuma setahun sekali. Yang paling sering adalah para pekebun, para petani. Dan itu tidak semua bentuk pertanian menurut pendapat yang kuat. Tidak semua bentuk hasil bumi itu wajib untuk dizakati. Setiap panen, dan biasanya panen ini lebih cepat. Ya, lebih cepat. Terkadang di dalam setahun bisa ya minimal sekali, terkadang 2 kali, bahkan 3 kali, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini lebih cepat. Sisanya zakat itu setahun sekali. Ada zakatul fitri, zakat jiwa, ada zakatul mal, ada zakat harta. Setahun sekali para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang paling cepat adalah zakat pertanian dan buah-buahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya.
Sembari ketika berjualan, berdagang ini, ingat Allah. Ini haram, diharamkan oleh Allah. Ini halal, silakan dikerjakan. Demikian, seperti itu. Nah, ini akan mendatangkan ya balasan yang lebih baik ketimbang apa yang telah dilakukan. Bahkan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya. Allah memberikan rezeki, bahkan menanggung rezeki tanpa batas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Menjaga waktu. Berbagai jenis ibadah, maka ini akan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila diseru, wahai orang-orang beriman, apabila diserukan menuju salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahuinya. Maka apabila telah selesai sholat tersebut, maka bertebaranlah di permukaan bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, maka mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berdiri. Katakan kepada mereka, apakah ya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, katakanlah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada ya permainan dan perniagaan. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman. Yang tanda keimanan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, tatkala orang beriman ini sedang melakukan perniagaan atau sedang melakukan transaksi jual beli, ketika diserukan sholat di hari Jumat, maka dia bersegera untuk menuju sholat tersebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan segera dia tinggalkan transaksi jual belinya. Ini lebih baik para muslim rahimani wa rahimakumullah dari apa yang diusahakan oleh orang tersebut untuk mendapatkan keuntungan perniagaannya. Demikian. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebolehan untuk kembali berdagang setelah selesai sholat. Dan melanjutkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala sembari terus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya hal yang bisa mendatangkan keberuntungan. Inilah yang akan bisa mendatangkan keberuntungan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun jangan seperti
Sebahagian orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah atau dalam kondisi berdiri, maka ketika ada peluang untuk bertransaksi jual beli atau karena ada permainan-permainan dunia, sesuatu yang melalaikan terkait dengan dunia, maka segera mereka menuju ke sana meninggalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka tindakan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka, ya, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik ketimbang ya perniagaan ini dan permainan ini. Bahkan lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karenanya, ya, mari kita menjaga waktu-waktu ibadah kita. Jangan sampai waktu ibadah ini terlalaikan, terlewatkan karena urusan dunia. Dan ini adalah waktu yang ringkas. Waktu ibadah ini waktu yang ringkas para muslim rahimani wa rahimakumullah untuk bisa kita lakukan. Setelah itu waktu yang banyak bisa kita lakukan untuk berdagang, bertransaksi, untuk mengais ya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menutup ya ayat ini dengan mengatakan ya surah Al-Jumu'ah ini dengan mengatakan wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ketika kita berikan ilustrasi. Ketika kita menyatakan kepada orang-orang yang menjadi bawahan kita, siapa saja yang memenuhi keinginan saya, menyambut seruan saya untuk melakukan ini dan ini, maka akan maka akan mendapatkan ini dan itu. Dengan ungkapan kita katakan, dan saya sebaik-baik pemberi hadiah. Ya. Kita contohnya, kita adalah seorang pemilik atau owner dari sebuah usaha. Lalu kita katakan kepada para pekerja kita atau pegawai kita, siapa saja yang memenuhi keinginan saya untuk melakukan beberapa hal berikut ini di waktu tertentu, 1, 2, 3, maka kita katakan kepada mereka, sesungguhnya saya sebaik-baik pemberi hadiah. Kira-kira para muslim rahimani rahimakumullah, ungkapan seperti ini, apakah ini merupakan bentuk hanya omongan, ucapan belaka tanpa ada konsekuensinya? Maka kita katakan, tidak mungkin. Di sini ada motivasi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, menyeru orang-orang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan perniagaan, bahkan diberikan kembali waktu setelah sholat tersebut selesai untuk berdagang dan melanjutkan mengais rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan celaannya kepada orang-orang yang meninggalkan ibadah tersebut, melalaikan ibadah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya apa yang ada di sisinya itu lebih baik ketimbang apa yang sedang mereka kejar tersebut. Lalu Allah menutup dengan mengatakan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Apakah ini sekedar ucapan belaka tanpa ada konsekuensinya? Tuntutannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rezeki. Dan lebih baik ketimbang manusia ketika berjanji untuk memberikan nafkah, rezeki, gaji, tunjangan, bonus kepada para pekerjanya. Demikian. Allah lebih baik. Allah lebih baik di dalam memberikan rezeki. Penuhi
hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jaga waktu beribadah yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sembari ya, kita terus untuk mengais mencari karunia Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian. Berikutnya kita akan sebutkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala. Rabb kalian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini disebut hadis qudsi. Allah mengatakan, Ya bena Adam, tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghina. Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Masya Allah. Ya. Luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memenuhi hati kita dengan kekayaan. Yang telah kita sebutkan bahwasanya hakikat kekayaan itu sesungguhnya adalah kaya hati. Ghinan nafsi. Kaya jiwa, kaya hati. Demikian. Bukan kaya yang ada pada materi, pada dunia. Demikian. Wa amla yadaika rizqa. Dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Masya Allah. Ya. Selain kekayaan dalam hati diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah penuhi. Bukan hanya sekedar diberi, bahkan dipenuhi. Amla, Allah penuhkan. Ya. Kedua tangan kita ini dengan rezeki. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa syaratnya? Syaratnya adalah luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan waktu-waktu itu para muslim rahimani wa rahimakumullah telah Allah tetapkan. Salat itu sudah ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Allah akan berikan dua hal. Kekayaan hati dan Allah penuhkan rizki. Bukan kalimat diberi, tapi dipenuhkan rizki. Artinya diberi namun berlebih karena penuh dengan rizki. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyeru, Ya bena Adam, la taba'at minni fa'amla qalbaka faqra. Ya bena Adam, la taba'ad minni fa'amla qalbaka faqra wa amla yadayka syughla. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, janganlah engkau menjauh dariku. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh, meninggalkan ibadah kepada Allah yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah, haknya. Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, untuk mengatakan haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepadanya. Demikian. Luangkan waktu, jangan menjauh. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Coba bayangkan, kalaulah hak Allah kita penuhi, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala akan menyanyiakan hak kita? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita saja malu. Kita saja malu ketika ada orang yang memenuhi hak kita. Ada orang lain yang dia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kita. Dia penuhi hak kita.
Kita saja malu para muslim rahimani wa rahimakumullah untuk mengabaikan hak dia. Maka kita merupakan tuntutan kemanusiaan dan keimanan. Kita akan memenuhi haknya. Demikian. Seperti itu. Kita saja bisa demikian. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah zat yang maha baik. Al-Muhsin, zat yang selalu berbuat kebaikan. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan menjauh. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, la taba'ad minni." Wahai anak Adam, jangan menjauh dariku. Fa'amla'a qalbaka faqra, sehingga aku memenuhi hatimu dengan kefakiran, kemiskinan. Ini pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan. Ya, ketika kita jadikan dunia sebagai orientasi, dunia ini melalaikan kita. Dunia ini membuat kita melupakan dan meninggalkan ibadah ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadikan ya orang tersebut menjadi fakir. Fakir dalam hatinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Miskin, tidaklah dia menduga, melihat sesuatu, melainkan dia menginginkan sesuatu tersebut harusnya memberikan manfaat kepada dirinya. Fakir, miskin. Ya. Wa amla ayadaika syughla, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Allah akan berikan kesibukan-kesibukan. Yang urusan ini tak akan selesai, sibuk terus. Masya Allah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini riwayat Al-Hakim. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari ya orientasi-orientasi dunia, tujuan-tujuan duniawi. Demikian para muslim, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Jadilah pedagang yang sesungguhnya, pedagang sejati, pedagang akhirat maupun pedagang dunia. Pedagang akhirat, sesungguhnya kita adalah pedagang akhirat. Kita sesungguhnya adalah pedagang akhirat. Yang kita menjual diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita bebaskan dari api neraka. Demikian. Ya. Jadilah pedagang dunia yang kita mencari mengais karunia Allah Subhanahu wa taala tanpa melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diingat di dalam berdagang tersebut dan untuk selalu ditegakkan salat di waktunya dan untuk membayar hak harta tersebut, yaitu zakat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara sebab faktor yang dengannya terbuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menyertakan antara haji dan umroh. Demikian. Antara haji dan umroh. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dalam kedua kitab sunan mereka berdua, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati." Iringkanlah antara haji dan umrah, beriringan. Maksudnya adalah ya, selalu saling mengikuti, ya. Setelah haji maka umrah, demikian, ya. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba. Karena sesungguhnya keduanya ini bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Lihat. Dihilangkan kefakiran, kemiskinan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula akan dihilangkan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadithi wadh-dhahabi wal fiddati, sebagaimana ya panasnya api itu akan menghilangkan karatnya besi, emas dan perak.
Wa laisa lil hajjati al-mabrurati sawabun illal jannah. Dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur, yang tepat sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, yang diterima oleh Allah, kecuali surga. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dia yang akan bisa menjadikan atau di antara sebab-sebab yang menjadikan terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan buka sesi soal jawab. Kita cukupkan untuk materinya. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan yang bagus dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebidang tanah yang digadai sejak tahun 1938. Belum lahir kita ya. Sangat tua ini. Tanahnya sangat tua ya. Selama 100 tahun, Masya Allah, 100 tahun ya. Lalu sekarang di atas tanah tersebut telah dibangun beberapa rumah dan telah dibuat sertifikatnya oleh yang membayar gadai. Berarti ya, permasalahan ini adalah asalnya adalah hutang piutang. Ya. Lalu sebidang tanah ini yang menjadi jaminannya, gadaiannya, demikian, agunannya. Hanya saja terlalu lama, ya, sehingga seolah-olah ini, ya, merasa dimiliki, lantas dibangun apa? Dibangun bangunan, beberapa bangunan, bahkan ada sertifikatnya. Dibangun oleh orang yang memberikan hutang, yang membayar gadai. Membayar gadai berarti siapa ini? Yang membayar gadai. Berarti orang yang memberi hutang ya. Ya, ini yang bisa saya pahami dari kalimat yang membayar gadai. Ya. Berarti orang yang memberikan hutang, demikian. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana status tanah dan rumah tersebut setelah habis masa gadainya? Karena telah dibuat sertifikatnya oleh pemberi gadai. Jazakumullahu khairan. Wa anta fajazakallahu khairah. Baik. Perlu kita ketahui bahwasanya ya, ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ungkapan ini disebutkan seperti ini ya, ar-rahnu minalladzi rahanahu. Minalladzi rahanahu. Gadaian itu berasal dari orang yang memberikan gadai itu. Lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Ya. Milik dia keuntungannya, tumbuh kembangnya, perkembangan dari gadaian tersebut. Wa alaihi ghurmuhu, dan atas tanggungan dia kerugiannya. Jadi barang gadaian para muslim rahimani rahimakumullah berdasarkan riwayat disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i tersebut ya, dan ini adalah benar ya, bahwa barang gadaian itu aslinya adalah pemilik dari yang memberikan jaminan itu kepada orang yang memberikan hutang kepadanya. Itu milik dia. Sehingga ya, andaikan pun dia telah meninggal dunia, maka ini akan diwariskan kepada ahli warisnya. Itu hanya sekedar jaminan atas hutang yang dia terima.
Yang sesungguhnya jaminan itu adalah miliknya. Oleh karenanya dilarang bagi orang yang memberikan hutang itu untuk mengambil manfaat dari barang jaminan, barang gadaian tersebut. Karena ini termasuk riba. Itu riba hutang piutang. Demikian. Kaidah dalam agama kita berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, keuntungan tambahan, maka itu adalah riba. Demikian. Ya. Jadi kalau dibangun sebuah bangunan, bahkan ditempati oleh orang yang dimanfaatkan tanah tersebut, lahan tersebut, ya, maka sesungguhnya ini merupakan bentuk riba. Bentuk riba. Dan itu merupakan bentuk kezaliman. Demikian. Bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman. Maka apabila orang tersebut karena sudah membangun membangun bangunan, ya, maka bila dia ingin menjadikan halal apa yang dia telah ambil selama bertahun-tahun keuntungannya dari lahan yang dia telah memberikan piutang kepada orang yang memiliki lahan, namun dia memanfaatkan lahan dan ingin menjadikan halal, maka selama tahun-tahun tersebut, ya, dia terhitung sewa. Kalau dia ingin, ya, menjadikan apa yang telah diambilnya, manfaat yang telah diambilnya itu menjadi halal, ya, bisa juga dengan cara, ya, ini sebagai bentuk, ya, sewa yang nilai sewanya ini bisa dibayar kontan atau dengan cara, ya, dikurangi dari modal atau nilai hutangnya, seperti itu. Demikian. Dikurangi. Seperti itu. Ini tentunya bagi orang yang memberikan piutang ketika dia menginginkan supaya halal hal tersebut. Tidak boleh halal itu dengan kalimat, ya, yang muncul dari orang yang diberikan hutang, yang sudah saya ikhlaskan, saya halalkan, saya relakan. Tidak bisa. Karena tidak boleh ada pelanggaran dalam hak Allah seperti ini. Tidaklah kerelaan sesama manusia satu dengan yang lainnya ini bisa menghalalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Karena hal ini, riba ini bukan terkait dengan hak manusia. Seperti itu. Maka dia harus bayar. Bayar sewa, terhitung sewa. Demikian. Terhitung sewa. Demikian, ya. Lalu bagaimana dengan bangunan tersebut? Maka bangunan tersebut dibangun di atas tanah yang bukan haknya. Apakah boleh baginya untuk menuntut untuk menuntut ganti rugi andaikan dihancurkan? Maka kita katakan para muslim rahimani warahmatullah, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Laisa li'irqi zalimin haqqun." Laisa li'irqin zalimin haqqun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak bagi hasil keringat orang yang zalim. Tidak ada. Jadi hasil usaha yang dilakukan seseorang atas kezaliman yang dilakukannya, maka ini tidak ada hak sama sekali. Oleh karenanya, ya, bangunan tersebut itu merupakan bangunan yang berdiri bukan di atas tanahnya. Itu merupakan bentuk kezaliman. Mestinya minta izin. Dihancurkan, maka tidak ada hak bagi dia untuk menuntutnya. Seperti itu. Namun, ya saya kira mungkin bisa dilakukan negosiasi dengan cara barangkali dijual miring. Ya, dijual miring. Ya. Maksudnya dijual miring itu adalah dijual dengan harga miring. Lalu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang diarahkan penjualannya, ya, kepada orang yang memiliki lahan tersebut. Demikian. Seperti itu. Agar dia bisa membelinya. Andaikan dia menghancurkannya, maka ini tidak ada hak. Masalah sertifikat, saya kira wallahu taala alam, ya, sertifikat, ya, ini saya tidak tahu, ya. Barangkali
sertifikat ini yang asli dari lahan tersebut, nah ini ada di mana? Kalau tidak ada, kalau tidak ada. Saya dalam penyelesaian urusan surat menyurat, administrasi seperti ini, wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu mana yang bisa dimenangkan. Ini tentunya di instansi lembaga pertanahan, saya tidak tahu dalam masalah ini. Tentunya yang kita tahu bahwasanya surat sertifikat yang telah ada lebih dahulu ini tentunya lebih kuat ketimbang surat setelahnya. Demikian. Jika ada beberapa surat pada satu lahan. Demikian, Wallahu ta'ala alam. Yang jelas secara syar'i, maka kita katakan bangunan tersebut itu sesungguhnya adalah berdiri di atas kedzaliman, sehingga apabila dihancurkan maka ini tidak ada tuntutan. Hanya saja permasalahannya sertifikat tadi yang telah dibuat oleh orang yang menerima gadai, atau orang yang dia telah memberikan piutang kepada pemilik lahan, apakah tidak ada sebelumnya surat sertifikat sebelumnya, ataukah telah ada? Nah, ini mungkin bisa dilakukan gugatan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun secara syar'i tadi sudah saya jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli dilarang pada adzan kedua di hari Jumat. Benar. Apakah jual beli dilarang hanya pada adzan hari Jumat saja? Bagaimana ketika sedang berlangsungnya adzan zuhur, asar di hari-hari biasa? Tidak sah atau tetap sah, Ustaz? Karena saya pernah mendengar bahwasanya di setiap adzan tidak sah jual beli. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dalil yang datang tentang larangan jual beli ketika terjadi adzan atau ketika telah terjadi adzan, maka ini hanya pada hari Jumat saja sebagaimana yang kita sebutkan dan kita bahas tadi, yaitu surah Jumat, surah Al-Jumu'ah, ayat ke-9, demikian. Larangannya, Adapun larangan, untuk salat-salat atau azan untuk salat-salat fardu yang lainnya, sependek pengetahuan saya belum mendapatkan dalilnya. Maka bisa saya prediksi ketika saya tidak mendapatkan dalilnya ini, saya duga bahwasanya para ulama yang berpendapat atau pendapat yang menyatakan dilarang juga azan, dilarang juga berjualan, berdagang ketika azan untuk salat-salat fardu yang lainnya selain Jumat, ini berdasarkan kias, jadi dalilnya adalah kias, mengkiaskan azan Jumat dengan azan salat fardu, demikian. Wallahu ta'ala alam. Adapun saya pribadi condong tidak demikian. Saya condong tidak demikian. Ini tentunya sebuah larangan, wallahu ta'ala alam, sebuah larangan, terkait dengan ibadah tentunya, larangan untuk berdagang terkait dengan ibadah, maka ini tentunya, berdasarkan mansus, yaitu berdasarkan nas, apa yang disebutkan. Untuk pengkiasan, wallahu ta'ala alam, saya tidak condong kepada pendapat pengkiasan tersebut. Jadi saya condong hanya berlaku hanya pada perdagangan itu atau jual beli tersebut dilarang ketika terjadi adzan salat Jumat, salat Jumat. Bagi yang satu masjid yang hanya adzannya satu kali, maka setelah adzan sekali ini maka terjadi larangan, demikian. Begitu juga ketika terjadi atau di satu masjid terjadi adzan dua kali, maka yang dilarang adalah adzan yang kedua.
yaitu adzan di mana adzan ini membuat tegaknya khatib untuk berkhutbah. Demikian. Karena ada perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Sebagian ahli tafsir mengatakan dzikrillah ini adalah khutbah, yaitu mendengarkan khutbah. Demikian. Bersegera untuk mendengarkan khutbah. Demikian. Sehingga ya Allah perintahkan untuk meninggalkan jual beli, ini artinya larangan untuk berjual beli. Demikian. Adapun ya, kita ulangi ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat ya antara pendapat yang satu mengatakan bahwasanya dilarang ya jual beli pada adzan Jumat saja. Baik yang pertama ataupun yang kedua. Maksudnya yang pertama ini bagi satu masjid yang dia hanya ada adzan satu, yang pertama saja ya. Kalau di satu masjid ada dua adzan, maka pada adzan yang kedua, yaitu adzan di mana nanti akan selesai adzan tegaklah khatib untuk berkhutbah. Demikian ya. Nah, satu pendapat mengatakan selesai adzan ini terlaranglah dia jual beli. Demikian ya. Seperti itu. Hanya pada adzan salat Jumat. Adapun pendapat yang lain mengatakan ini berlaku juga bagi salat-salat fardu, adzan salat fardu. Demikian. Saya condong kepada pendapat yang pertama. Ya. Demikian. Wallahu taala alam. Kemudian apakah berakibat tidak sahnya jual beli ketika terjadi jual beli ya setelah adzan Jumat selesai ya, yang adzan ini ya setelah itu membuat khatib berdiri. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Pendapat yang pertama, tidak sah jual belinya, batal jual belinya. Tidak sah alias batal, yaitu tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Penjual ya tidak berhak terhadap uang, demikian pula pembeli tidak berhak terhadap barang. Maka harus dikembalikan. Ini menurut pendapat pertama. Nah, ini adalah pendapat ulama-ulama Hambali pada umumnya ya. Adapun pendapat yang lainnya berpendapat bahwasanya tidak batal atau tetap sah ya. Jual belinya hanya saja berdosa. Ya, hanya saja berdosa. Jadi ketika contohnya selesai adzan yang kedua, katakanlah kita di Indonesia ini kebanyakannya adzan kedua, ya. Ada adzan untuk salat Jumat itu 2 kali. Setelah adzan kedua terjadi jual beli, ya. Maka menurut pendapat yang kedua ini bahwasanya sah jual belinya hanya saja berdosa karena melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dikecualikan dari hal tersebut, ya. Dikecualikan dari hal tersebut adalah para wanita, anak-anak, orang yang safar, dan seterusnya dari orang-orang yang tidak wajib Jumat. Karena sesungguhnya larangan ya untuk berniaga, berdagang ya di hari Jumat setelah adzan yang kedua, di hari Jumat ya untuk salat Jumat ini hanya berlaku larangannya bagi orang yang wajib Jumat saja. Seperti itu. Ya, adapun orang yang tidak wajib Jumat seperti anak kecil, seperti wanita, ya, seperti orang yang safar contohnya. Orang yang safar. Ya. Maka atau budak hamba sahaya, maka mereka tidak terlarang jual belinya. Demikian. Baik, untuk pendapat kedua tadi kita katakan bahwasanya sah jual belinya hanya saja ya mereka berdosa. Demikian. Manakah pendapat yang kuat? Wallahu ta'ala a'lam ya. Pendapat yang kuat wallahu a'lam saya condong sah jual belinya namun berdosa. Demikian. Adapun ulama-ulama Hambali ya pada umumnya mereka berpendapat tidak sah jual belinya dan tentunya dapat dosa. Demikian ya. Karena melanggar sekaligus ya tidak sah, ada pelanggaran di sana maka ada dosa dan tidak sah jual belinya. Mengapa? Karena
ya mereka berpendapat bahwasanya ya an-nahyu yaqtadi ya al-butlan, ya. Larangan itu mengharuskan batilnya sesuatu. Demikian, ya. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan yang lain di studio? Cukup? Baik, kita cukupkan kajian kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat pula, yang tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekeliruan itu berasal dari diri saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.